semuanya, perkenalkan nama aku Alsya dan Halo semuanya, dan aku Najla. Nah, Alsya, hari ini kita ada agenda apa aja nih? kita bakal bahas terkait isu-isu lingkungan nih Najla. Oke. Tentunya terkait banjir, kerusakan hutan yang gundul, bahkan konservasi air. Bener banget. Semua bakal kita bahas tuntas di podcast Copain by IAS LCUB. Nah, kita nih sekarang tuh nggak cuma berdua loh Najla. Oh iya, kita kedatangan Tentunya. siapa aja nih, Sya? Kita kedatangan 2 tamu super duper spesial yang bergerak di bidang pertanian. Mungkin kakak bisa maju nih. Bisa dipersilakan masuk Kak Rifna dan juga Kanita. Betul. Halo. Halo. Selamat sore nih. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Masya Allah. Masya Allah. Harus luar biasa. Harus luar biasa. Nggak mau biasa-biasa. Wow, semangat ya. Tetap Alhamdulillah. semangat. Nah, Heeh. sebelum kita mulai obrolan lebih jauh nih, bisa banget diperkenalkan diri dulu serta latar belakang kenapa bisa aktif dan juga tertarik nih sama isu lingkungan, khususnya konservasi air dan juga tanah kepada audiens podcast IAS LCUB kali ini. Silakan dari Kanita ataupun Kak Rifna terlebih dahulu. Oke, baik. Terima kasih. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Isti Kanita. Saat ini saya sebagai staf pengajar di Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya. Nah, tentunya kepedulian lingkungan ini tidak hanya berlatar belakang sebagai seorang akademisi gitu ya. Kita hidup menapak di bumi, menghirup oksigen, tidak mungkin kalau kita tidak peduli lingkungan. Bagaimana bukti kepeduliannya? Satu, pastinya kita bisa berkontribusi sebisa mungkin apa yang bisa kita lakukan, atau yang kedua ya ayo kita berperan pada profesinya masing-masing gitu. Wow, Luar biasa banget. sekali. Latar belakangnya bagus banget nih. Mungkin bisa Kak Rifna, silakan. Boleh? Ya, halo, nama mungkin kita santai ya nama. Iya. Boleh. Apa aja kak? Iya, aku Rifna Rahmanda, kebetulan juga alumni UB juga. Di sini kami mewakili dari Agatis Damara Karbon atau singkatnya Ada Karbon, juga perwakilan dari Project P4G. Jadi kami bergerak di bidang biochar. Mungkin nanti biochar itu apa? Nanti next bisa kita lihat seperti itu. Betul banget. Keren banget ya nih. latar belakangnya. Nah, kebetulan di sini akan ada beberapa pertanyaan yang akan kami ajukan nih ke kakak-kakak dan nanti akan dijawab. Nah, pertama-tama nih ngomong-ngomong terkait isu lingkungan. Kemarin kami dengar tuh ada banjir di daerah Bekasi dan Kudus. Kira-kira itu ada nggak sih hubungannya dengan konservasi air gitu kak? Mungkin bisa dijawab boleh dari Kak Rifna dulu deh. Mungkin senior saya Oke, boleh. Lebih master dalam Ayo, boleh. Silakan kakak. Bullying nggak sih ini bilang senior? Enggak ya. Enggak, Kak. Oke, nggak apa-apa, nanti kita saling ini aja Iya. melengkapi. Jadi memang isu terkait dengan banjir sudah terjadi di seluruh bagian Indonesia ya. Betul banget. Secara alamiah, natural itu sebenarnya kan banjir memang pasti terjadi. Betul. Kenapa demikian? Karena bumi kita itu tidak rata. Air itu sifatnya gimana? Pasti mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah, berkumpul di cekungan. Jadi memang secara natural ada kawasan-kawasan yang itu memang menjadi tempat mengumpulnya air. Contoh misalkan kawasan rawa, tidak ada rawa yang tidak ada airnya. Betul banget. Tetapi kenapa sekarang menjadi masalah? Karena satu, bisa luasan dari banjirnya yang semakin tinggi, frekuensinya yang semakin sering gitu kan, yang akhirnya ini akan mengganggu dari aspek-aspek yang lain. Kenapa air kok bisa semakin banyak kesannya gitu kan terbuang di atas permukaan tanah, padahal kita di bumi ini ditutupi sama atmosfer. Betul. Air nggak keluar dong. Betul. Iya kan. Nah, kenapa seperti itu? Karena pada siklus perputaran air itu airnya tidak banyak yang masuk ke dalam tanah. Jadi semua Kenapa? ngumpul. Iya, kenapa bisa air tidak banyak masuk ke dalam tanah? Karena tidak ada yang menghambat air itu. Betul. Ya, Betul air jatuh banget. punya kecepatan, gitu kan? Nah, kalau hutannya gundul, tanah pertaniannya terbuka, banyak kawasan-kawasan resapan air jadi villa, ya pasti saja, ya kan? Bumi kita untuk menangkap air akan semakin turun. Jadinya apa? Air akan banyak mengalir ke permukaan tanah. Krusial dan menyedihkannya adalah ini, banjir tidak lagi di kawasan hilir.
Hilir tuh contohnya kalau di Jawa Timur, mana Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto. Batu saja setiap tahunnya juga ada banjir. Batu itu di mana? Di bagian atas. Ada apa di sini? Sebenarnya sangat kompleks permasalahannya, gitu ya. Jadi bukan pertanian, bukan, tapi banyak sektor strategis yang lain yang sebenarnya juga berkontribusi terhadap isu ini, gitu. Emang Ya. faktornya saling berhubungan gitu Iya, ya. saling terkait satu sama lain ya. Sudah complicated mungkin. Complicated sekali gitu. Jadi mulai sekecil kesadaran kita, sebesar regulasi dari pemerintah, kemudian kepedulian terkait dengan pihak swasta, itu sebenarnya akan mempunyai peranan masing-masing yang memang bisa mendukung terkait dengan perbaikan lingkungan yang ada, gitu. Ya. Oke, dari Rifna mungkin. Iya, mungkin boleh Kak. Itu sudah lengkap ya. Mungkin ada tanggapan lain dari Karifna, bisa silakan. Betul. Gak ada, kayaknya udah lengkap ya. Cuman mau menambah kayak ya itu benar, semua sektor itu sangat mempengaruhi kenapa adanya banjir gitu. Kenapa kok airnya tuh ngumpul gitu. Nah, nggak bisa nunjuk salah satu kayak salah si ini, salah si itu juga enggak. Yang intinya itu adalah gimana caranya nanti solusinya ke depannya. Gimana nih kalau kita bisa sama-sama nggak kenal A, nggak kenal B, nggak kenal C, gimana caranya kita memperbesar resapan air tersebut? Karena yang ngerasain akibatnya nggak cuma satu, penyebabnya juga nggak cuma satu, gitu. Intinya sih menurunkan ego ya. Jadi gimana benar caranya? banget ya, Ayo, benar banget. Iya. ayo kita hidup yuk. Gitu. Bareng-bareng yuk gitu. Bener sih emang kayak resapan air kan juga semakin berkurang ya, jadinya ya begitulah ya. Iya. Oke, nah ini masih berhubungan dengan air nih kan. Kalau teman-teman pecinta alam mungkin khususnya udah nggak asing sama danau yang cantik di kaki Semeru itu. Oke. Danau Ranupani kalau nggak salah namanya. Mungkin Nah ini Kakak sering dengar kali iya, ya. udah nggak asing berarti ya. Difilmkan juga kan ya? Iya. 5 cm kalau nggak salah. Nah ini kan lambat laun ini mulai kehilangan Kak kedalamannya. Ini apakah ada keterkaitan juga sama banjir di Bekasi atau Kudus tadi atau gimana? Mungkin bisa Oke. dijelaskan gitu Kak. Oke, jadi setiap kawasan kalau kita mau melihat bagaimana pergerakan air, itu iya. mungkin saya kenalkan dulu tentang daerah aliran sungai. Boleh banget Kak. Oke, nah daerah aliran sungai ini menjadi batasan pergerakan air. Apa yang menjadi batas? Yang menjadi batas adalah punggung-punggung bukitnya. Nah, kenapa? Contohnya punggung kan gini ya. Iya. Nah, kalau ada air jatuh, dia nanti akan terbelah. Betul. Bergerak ke sini, ada yang bergerak ke sini. Maka ini nanti akan masuk dalam sistem daerah aliran sungai yang berbeda. Ranupani, Bekasi tentunya tidak berada pada sistem kawasan DAS yang sama. Nah, maka sebenarnya apa yang menyebabkan permasalahan di Ranupane, kita lihat dia berada pada sistem DAS yang mana. Oke, gitu ya. Jadi karena ini danau, bisa ditangkap kan ya. Betul, Nah, betul, bisa. danau itu kan mengumpulnya air. Nah, air dari mana? Kan kawasan yang lebih atas. Lebih Nah, tinggi. ketika di sini ada pendangkalan, kan bukan produksi dari sini kemudian tanahnya naik, tidak dong. Pendangkalan ini berarti ada penambahan material dari luar, gitu kan. Kemudian Betul. pernah mendengar tentang eutrofikasi? Iya pernah. Iya kan, kayaknya gejalanya itu kita menemui eceng gondok gitu ya. Iya, Nah, iya, benar, kenapa Kak. bisa seperti itu? Karena ada pengkayaan bahan organik, ada pengkayaan nitrogen di dalam perairan. Nah, yang sebenarnya itu tidak baik. Kenapa? Karena dengan adanya pengkayaan itu akhirnya akan memicu tumbuh tanaman di perairan. Oh gitu. Akhirnya akan mengganggu ekosistem biotiknya, ekosistem akuatiknya yang ada di situ. Maka jadi lumpurnya banyak, matahari tidak masuk, akhirnya kan menjadi keruh dan dangkal. Dangkal. Dari mana itu? Nah, itu kan pertanyaannya gitu. Ya. Berarti tanaman yang memang tidak diinginkan Iya. lah ya. Iya, Jadi karena membludak gitu nanti juga. akan itu tadi mengganggu ekosistem, ya kan? Bayangkan kalau ekosistem akuatiknya nggak bisa, fotosintesis nggak berjalan, kemudian ikan juga akan mati Betul. karena kan oksigennya tidak tersirkulasi dengan Cahaya baik. juga susah masuk ya, Nggak ada Mak. kehidupan dong di situ. Ruang Ya. geraknya juga nggak ada mereka di situ. Kayak menjadi masalah gitu. Jadi semakin lama kedalamannya tuh semakin berkurang gitu ya Kak. Nah, pertanyaan wis saya balik dulu ya. Waduh. Kalau misalkan di satu danau terjadi pendangkalan, solusinya apa? Boleh dijawab Sya.
kalau menurut saya nih, kebetulan saya orang awam nggak nih. apa-apa gitu kan. Jangan bilang ditambahin air lagi. Air. Kalau misalkan sudah terlalu dalam, Dangkal, kalau Iya. dangkal. Dangkal. Heeh. Dananya sudah terlalu mungkin dangkal. bisa diidentifikasi dulu nih kira-kira kenapa Iya. yang bikin dangkal gitu ya. Misalkan dia terlalu banyak lumpur gitu, mungkin bisa perlahan-lahan dikeruk Oke. gitu, dipindahkan lumpurnya ke daerah lain, atau ini sebenarnya out of the box banget. Mungkin kita bisa membuat jalur air yang baru. Mungkin juga bisa pengalihan fungsi lahan mungkin ya. Kak. Oke, Iya. oke Cuma baik. ini jawaban awam banget nih Awam. Kak. Nggak apa-apa. Artinya kan bisa saja nanti para penonton juga memiliki pemikiran yang betul, sama. betul. Nah, memang solusi paling praktis dan instan, yuk kita keruk. Betul. Tapi itu apakah solutif? Tidak, karena Sebenarnya bakal tidak. tetap lagi. Tetap Iya. lagi. Kenapa? Karena akar masalahnya itu belum kita obati. Oh, iya, Nah, iya. sumber pengkayaan sedimen yang ada di dalam danau itu yang harus kita hentikan. Hentikan. Jangan di danaunya sudah ada pendangkalan, ini kita keruk terus. Kalau dialihfungsikan ke yang lain, danau itu menjadi sumber daya air enggak? Betul. Betul. Oke, yang manfaatkan siapa? Seluruh masyarakat Orang dan Oke, masyarakat. bahkan bisa jadi ikan. PLTA, Iya. bisa jadi untuk irigasi, perikanan. Jadi nggak mungkin. Bayangkan kalau bendungan di kita wes Selorjo, tahu Selorjo? Oh, Gajah Mada tahu mungkin yang di pelajaran SD gitu. Bayangkan dia seluas itu, per harinya volume debitnya sekian, kalau kita hentikan, apa yang terjadi di masyarakat? betul. Iya. Ya, jadi ini menjadi satu hal yang harus kita sadari bersama gitu ya. Tidak menyalahkan satu sama lain, tapi yuk kita bergerak bersama gitu Luar sih. biasa Iya. sekali. Mm-mm. Mungkin dari Kak Rifna sendiri ada tanggapan lain mungkin? Boleh tentang banget ini? Kak. Sama aja sih. Hanya mungkin kalau biochar ya, biochar gantian lah boleh. Ya. Kan sebenarnya intinya sama gitu loh. Masalahnya di mana? Bukan dicari, bukan solusi terinstan yang bisa kita dapatkan, karena itu tadi kita butuh air. Iya. Nggak mungkin juga airnya akan kita ya udah alih lahan gitu, kita alihkan sesuatu itu tuh nggak bisa, karena Oke. sekitarnya masyarakatnya pun sangat membutuhkan air gitu. Betul. Jadi solusinya yaitu tadi kita cari akar masalahnya apa, sumber airnya Betul. itu katakanlah mungkin ada sumber dari yang lain ya, karena itu kan danau. Danau. Itu dicari dulu itu gimana, terus alirannya itu seperti apa, apakah ternyata tiba-tiba kenapa pendangkalan airnya nggak ada bocor di sana, ada bocor di sini, itu kan juga kita nggak bisa bilang ya kan. Kalau dibilang juga ada yang lebih expert lah gitu dari, dan juga itu termasuk di kadang itu kita sebagai antusias tapi nggak bisa berbuat banyak karena itu ranahnya siapa. Itu lagi. betul. Ada birokrasi yang harus kita bukan dilangkai ya, tapi bekerja sama Betul. mungkin bahasanya. Nggak bisa Seperti itu. langsung sembarangan Betul. gitu. Dan itu kan kita ngomongnya juga ya itu teorinya, intinya seperti itu. Kita juga nggak bisa ngomong masalahnya itu juga Oke. itu nggak pasti. Betul, betul. Kita juga Hipotesis ya. betul, kita belum ke sana, kita belum research and development di sana gitu. Jadi ya itu tadi. Jadi benar-benar butuh bukan hanya expert tapi benar-benar masalahnya di mana, ayo kita gerak ke sana. Itu tadi harus gerak bareng-bareng, nggak bisa Iya, sendiri-sendiri. Harus bersama dan turunkan ego ya. Iya, benar banget ya. Oke, mungkin kita move sedikit ke pohon lagi. Nah, kira-kira menurut kakak nih, pohon itu peran pentingnya tuh untuk mencegah banjir gitu dan menjaga kelestarian air itu bagaimana sih? Karena kan yang kita tahu pohon tuh sebenarnya penting banget. Mungkin kalau kita lebih spesifikasi terkait banjir dan air ini bagaimana? Oke, mungkin saya coba recall memori pada saat SD dulu ya. Boleh, Ya kan, misalkan gini, hutanku lestari, banjirnya kan tidak ada. betul. Oke, ya kan. Nah, Betul. hutan itu isinya apa? Pohon. Pohon. Nah, kenapa pohon bisa berperan di situ? Karena mulai dari morfologi si pohon yang ada di Betul. atas permukaan tanah sampai yang ada di dalam tanah, dia memang bisa membantu gitu kan dalam proses penyimpanan air yang lebih di dalam tanah. Tadi saya sampaikan, hujan turun punya kecepatan. Gerimis, deres gitu kan kecepatannya beda. Iya, betul. Nah, kalau misalkan ada ketidakseimbangan antara kecepatan aliran hujan dengan kecepatan tanah dalam menerima air, akhirnya air hujan ini pasti akan terbuang saja. Dengan adanya pohon, itu nanti akan bisa mengurangi kecepatan itu. Dimulai dari apa? Paling atas kanopi pohonnya.
Kalau secara ilmiah kita menyebutnya nanti ada intersepsi. Itu apa? Penahanan air oleh tajuk tanaman atau kanopi tanaman. Ditahan, akhirnya kan dia nggak langsung ke permukaan tanah betul, nih. betul. Ya kan, jadi kan agak netes ya kan, Betul, minimal perlahan. lebih lambat lah. Lebih lambat. Atau dia bisa mengalir ke cabang, batang, nah masuk ke akar. permukaan tanah gitu. Terus kemudian ada apa lagi kira-kira? Kalau ada pohon nggak mungkin bawahnya akan bersih. Iya kan, Betul. pasti ada seresah. Betul. Iya, Nah, betul. ini kan seresah jadinya akan melindungi permukaan tanah. Betul. Akan meningkatkan kekasaran permukaan tanah. Akhirnya aliran air yang ada di permukaan tanah itu pun juga akan bisa terhambat. Kesempatan untuk masuk ke dalam tanah juga akan lebih besar lagi. Ya kan, di dalam tanah akar itu ngapain? Gitu kan. Nah, air bisa masuk ke dalam tanah itu kan lewatnya lubang ya. Kita nyebutnya pori-pori. Nah, oke. terbentuknya dari apa? Gitu. Nah, poin pentingnya di sini adalah bukan berarti selalu kita mengupayakan pohon untuk dijadikan upaya konservasi, tetapi yuk kita hadirkan fungsi hutan di berbagai penggunaan lahan. Termasuk di permukiman, di rumah kita, di pertanian, di tegalan, di kebun. Yuk kita hadirkan fungsi hutannya. Karena kalau kita mikirnya hanya pohon, mana ada sawah dijadikan pohon? Betul. Tolong realistis, tidak ada. Ya kan? Kita juga Karena- butuh makan. Iya, Masih betul, butuh sahur. betul. Saya sih masih suka nasi sih ya, ya kan gitu ya. Heeh, gitu. Nah, jadi intinya ada di situ gitu. Oke, emang perannya banyak banget ya dan penting gitu. Kalau dari Karifna lagi, ada pendapat tambahan? Oke. Kayaknya nanti capek ya kalau ngomong sama aja sih. Karena intinya juga sama gitu. Oke, luar biasa ya. Nah, kan tadi sempat disinggung kalau memang pohon ini memiliki peranan yang banyak sekali ya, khususnya juga untuk mencegah banjir maupun erosi. Nah, sedikit pertanyaan mungkin, apakah semua pohon ini apakah semua jenis pohon ya, khususnya ini memiliki fungsi yang sama dalam konservasi air, atau ada beberapa pohon yang lebih efektif mungkin ya dalam konservasi air? Mungkin bisa dijelaskan. Silahkan. Karifna boleh, Karifna boleh. Pandangan Karifna Boleh. dulu deh mungkin. Boleh, yang mana silahkan. Kalau setiap pohon, kalau dibilang setiap pohon, nama pohon kan beda-beda ya. Iya. Ada A, ada B, ada C gitu. Kalau mau di list dari manakah yang konservasi airnya tuh lebih besar, itu yang pasti adalah pohon-pohon yang memang pohon jelas yang berkambium ya, yang sudah tahunnya atau masa hidupnya itu memang sudah lebih bertahun-tahun, kayak mungkin yang besar-besar kayak mahogani, Oke. pohon damar, beringin, ya itu yang skalanya atau mungkin dalam kasat mata di orang awam yang gede banget, Gede banget, gitu. batangnya tebal Batangnya besar. tebel, udah berpuluh Oke. tahun dari nenek moyang kita juga udah ada di situ. Iya. Tapi tidak menutup limit kalau oh ya udah pohon cabai itu nggak akan menyerap air gitu. iya, Itu betul, juga betul, pohon. gitu. Meskipun tidak, itu bukan pohon berkayu ya. Tapi namanya kan juga pohon cabai kalau kata orang. Horti pun itu ketika di lahan pertanian itu juga akan menyerap air, tapi bukan berarti mereka konservasi air dalam jumlah yang besar gitu. Jadi kalau mau dibilang mana yang lebih baik, ya yang berkayu tuh lebih baik gitu, akan menampung air lebih banyak. Cuman bukan berarti kita akan mentiadakan sawah, mentiadakan horti, perkebunan dan lain-lain. Itu juga masih dibutuhkan manfaatnya sama kita. Karena berdampingan ya. Betul, betul. Kalau dari ibu, dari kakak, aduh maaf. Karifna mungkin Mukanya sudah ada itu dipanggil ibu kayaknya. Jadi tanpa sadar langsung ibu. Oke, jadi mungkin gini, kita tidak spesifik ke pohon, kita ke Oke. tanaman. Oke. Gitu. Nah, karena kalau kita spesifikkan ke pohon, berarti kan di sini kriterianya harus tahunan. Padahal siapa yang punya akar, siapa yang punya tajuk kan semua tanaman punya. Betul. Tetapi tidak semua tanaman ini nanti akan bisa menjadi tanaman konservasi. Fasi. Ada syarat sih sebenarnya tanaman ini bisa ndak sih dijadikan tanaman konservasi. Satu, tentunya dengan adanya tanaman ini bisa memperbaiki tanah.
Tanah dalam hal apa ya? Yang ceritanya paling dekat nih dengan air gitu. Ya kan? Terus kemudian juga yang kedua adalah adanya pohon ini ternyata bisa mengurangi tadi energi dari air hujan sebagai salah satu agen erosi. Nah, tadi disampaikan oleh Kak Rifna benar sekali. Jadi contohnya adalah memang tanaman-tanaman yang besar. Kenapa? Ya karena yang besar itu minim dilakukan peremajaan, akhirnya pasti dia akan sudah berkontribusi di tanah itu. Tapi saya kasih tips nih, yang paling mudah kita kenali itu tanaman yang tidak cocok untuk konservasi air utamanya itu apa sih? Tanaman yang rakus air dong. Betul. Nah, tanaman yang rakus itu yang bagaimana? Tanaman yang kita panen getahnya. Karet. Bisa, apalagi kira-kira pinus. Itu juga bisa. Jadi dia kebutuhan airnya sendiri itu sangat tinggi. Oh iya, iya. Ya kan, kenapa? Ya karena dia memang produksi getahnya itu tinggi. Gitu. Terus kemudian kelapa sawit gitu ya. Itu juga tanaman yang sangat rakus air. Meskipun dia punya akar, dia punya batang, dia punya tajuk, tapi belum tentu dia bisa mengkonserv gitu kan air ataupun tanah. Karena kebutuhannya dia sendiri pun juga boros kan gitu, banyak gitu. Jadi misalkan hujan 1 tahun 1.500 gitu kan milimeter per tahun, dia butuh airnya sendiri 1.200. Oke, hampir semua ya. Hampir semua nih. Nah, berarti kan apa yang bisa diserap di dalam tanah ya akan dia ambil lagi. Betul banget. Gitu ya. Kadang beda-beda ya. Pantesan kayak di kebun sawit tuh emang airnya tuh Jos ya. Ngalirnya deres. Deres gitu ya. Jadi memang tantangan yang kita hadapi ketika kita ingin melestarikan lingkungan, menjaga lingkungan itu kompleks sehingga tidak kayak kan harusnya kan pokoknya nggak bisa. Betul, ya. Karena Semua tuh saling berkesinambungan, berkaitan ya. Oke. gitu. Oke. Mungkin sekarang kita ke biochar dulu Nah, kali nih, istirahat nih saya. Jangan dong. Oke, yang kami dengar tuh Yayasan Agatis ya, itu melakukan pendekatan karbon ya, Betul. melalui biochar. Betul. Mungkin bisa dijelasin nih apa sih biochar dan konsep kerjanya tuh bagaimana? Biochar itu adalah kalau secara teori ya, biochar itu adalah padatan kaya karbon yang isinya di dalam satu biochar yang kalau kita lepin itu tuh 70% itu isinya pasti karbon. Sisanya itu ada nitrogen, ada NPK, ada bla 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 dan segala macam, ada mineralnya juga. Tapi 70% dari pembentuk si biochar itu tersebut adalah 70% karbon. Oke. Jadi apa tadi pertanyaannya? Mungkin apa bisa dijelasin biochar itu apa dan konsep kinerjanya? Iya, jadi gunanya apa? Biochar itu buat apa sih? Ngapain sih kita kasih biochar gitu? Jadi kalau mungkin bahasa saya lebih bahasa sehari-hari ya. Bahasa saya bukan bahasa praktisi gitu. Iya. Mohon maaf, Mbak. Jadi lebih kalau di dunia pertanian, kalau teman-teman petani, teman-teman mungkin mahasiswa yang meneliti kayak gitu, mereka mungkin lebih tahu atau lebih merasakan kalau tanahnya Indonesia ini tua atau tanah di dunia itu sangat tua sekali. Kenapa tua? Karena bahasa gampangnya hasil panen yang sekarang nih minggu lalu itu tuh nggak sama kayak hasil panen kayak 10 tahun atau 100 tahun yang lalu. Iya, betul. Jadi nutrisi atau kesehatan tanahnya itu sangat berkurang. Nggak ada sehatnya. Udah tua, udah sakit lah. Kasarannya itu seperti itu. Tanah kita tuh sudah sangat sakit. Nggak cuma di Indonesia, di seluruh dunia juga seperti itu sama. Nah, apa salah satu penyebabnya? Itu karena mungkin teman-teman tahu karbon itu apa ya? Salah satunya itu di tanah itu adalah tempat penyimpan karbon yang besar. Di tempat penyimpan karbon itu ada di mana aja? Ada di tambang, yang belum ditambang. Pokoknya intinya semuanya itu mayoritas ada di bawah tanah. Ketika tanah kita itu sakit, berarti kan kadar karbonnya juga semakin sedikit. Kenapa semakin sedikit? Karena tambangnya tadi diambil, jadi penambangan. Batu-batunya dia ambil, karbonnya hilang. Kita jadiin lahan pertanian,
karbonnya keambil terus, keserap terus dan lain-lain untuk kita hasil panennya kita nikmati. Atau hutannya kita tebang, si pohon tersebut itu aja itu tuh udah punya karbon. Jadi bayangin kalau si pohon itu kita ambil, katakanlah ya 10 satuan karbon itu udah hilang karena karbonnya satu tanaman ini kita ambil, satu pohon ini kita ambil. Nggak hanya karbon yang di tanaman itu aja yang hilang, tapi yang di dalam tanah itu juga hilang. Karena keambil lah, udah nutrisinya udah terserap dalam pohon itu dan macam-macam. Nah, kenapa biochar itu penting? Kenapa biochar kami menggerakkan untuk biochar itu kembali ke dalam tanah? Karena biochar itu tadi 70%-nya karbon. Betul. Dengan dikembalikan lagi ke dalam tanah, harapannya derajat karbon kita yang ada di dalam tanah itu juga akan semakin baik. Kalau semakin baik, tanahnya juga semakin bagus. Kalau tanahnya semakin sehat, berarti ketika kita nanam di situ, ya hasil panennya juga semakin lama semakin naik. Nggak cuman itu, ketika kita karbon dimasukkan ke dalam tanah, itu ada kadar CO2 atau karbon dioksida yang tidak bisa kita serap untuk kita, maksudnya untuk bernafas. Kita kan butuh oksigen ya. Yeah. Nah, ini apa yang kita buang itu ya itu yang akan diserap oleh pohon. Kasarannya kan kita bahasa dulu kita SD kan gitu ya. Jadi kenapa pohon kita tanam? Karena untuk menyerap dari nafas kita yang nggak baik untuk kita nafas lagi gitu. Karena kita butuh pernafasan lagi gitu. Nah, dengan kita menanam lagi atau membalikkan lagi karbon ke dalam tanah, itu CO2-nya juga akan ikut terserap ke dalam tanah juga. Jadi katakanlah dalam 1 ton, kita ngomongnya ton-tonan ya. Dalam 1 ton biochar yang kita masukkan ke dalam tanah, itu bisa hampir 1,5 sampai 2 ton CO2 yang akan terserap juga di dalam tanah. Wow. Itu memang semasif itu gitu loh. Makanya kenapa kami juga mungkin sekarang masih satu-satunya asosiasi atau yayasan biochar yang ada di Indonesia. Kalau asosiasi ada. Itu kebetulan dosen-dosen kami yang ada di situ lebih senior di situ. Kami hanya pingik-pingiknya. Itu kami yayasan yang mengkonsultasikan biochar seperti itu. Emang biochar ini penting banget. Bener ya. banget, Sya. Berarti dia bisa pH optimalnya juga bisa Itu bisa naik. Jadi kalau kasus ekstrim ya, kami pernah dapat kasus ekstrim itu kami aplikasi biochar yang masih mentah istilahnya, belum kita apa-apain, hanya melalui proses pembakaran, lalu kita tebar atau kita tanam di lahan marginal atau ya lahan-lahan tambang, eks-tambang katakanlah. Itu bisa menyerap sampai 40% dari logam-logam jahat yang ada di tambang tersebut. Padahal masih mentah ya? Masih mentah. Kalau di lahan tambang harus mentah. Oh, beda ya berarti. Tapi kalau di lahan pertanian harus bahasanya sempurna lah. betul. Itu kalau yang ditambang juga bahasa awamnya. Namanya di sini. Perbedaan matang dan mentah apa nih kira-kira? Translatannya proses pirolisis itu adalah proses pembakaran. Kasarannya ya bahasa orang awam. Ini adalah proses pembakarannya. Jadi proses pembakarannya sendiri itu juga harus pembakaran yang sempurna dan minim oksigen. Jadi benar-benar itu proses itu semua ya terbakarnya beneran lah gitu. Dan itu kalau biochar harus dibakar di atas 400 derajat Celcius. Oh, wow. Jadi nggak boleh deket, iya. Nah, apa bedanya kalau misalnya kita emang mau terjunkan di lahan marginal atau lahan istilahnya bekas rawa atau bekas tambang, itu memang harus mentah. Mentah itu adalah yang dia tidak tercharging atau tidak diisi apa-apa. Jadi beneran kalau ini ya, katakanlah kita habis bikin atau produksi apa ya? Produksi ini deh, bikin adonan deh gitu. Jadi kalau kita habis bikin adonan, udah nggak kita apa-apain, nggak kita bentuk dulu, nggak kita campur lagi ini, nggak kita tambah topping itu gitu. Ya udah dibiarin aja, ditaruh di lahan lahan bekas tambang itu tadi gitu. Jadi fungsinya apa? Jadi si biochar itu
ini loncat lagi ya, perbedaannya Iya, belum boleh, selesai boleh, ya. Jadi si biochar itu kalau kita taruh di bawah mikroskop itu pori-porinya itu bisa jutaan. Oh, banyak banget Jadi ya. banyak banget. Dan itu kalau misalnya kita tes lab lanjutan, itu kadar atau rantai karbonnya, rantai C-nya itu sangat terikat dan sangat sempurna. Jadi memang pembentukan rantai C-nya itu bagus banget. banget ya. Bahasa anak sekarang bagus banget. Keren gitu ya. Keren, gitu. Itu. Jadi dengan complicated-nya itu dengan biochar itu terbentuk. Jadi dengan sebanyak itu pori-porinya, ketika kita taruh si mentah itu tadi ke eks tambang, itu dia akan menyerap semua yang ada di situ. Logamnya terserap, airnya terserap dan lain-lain. Jadi sebenarnya biochar ini kalau digunakan dengan tepat di lahan yang tepat itu bagus banget. Tapi kalau salah pemakainya, seperti contoh tadi yang mentah kita taruh di lahan pertanian, itu yang tidak baik gitu. Tidak efektif ya? Bukan tidak efektif lagi, tambah menjadi mengurangi nutrisi yang ada di tanah di lahan tersebut. Memperburuk keadaan Betul. berarti ya. Oke. Jadi si biochar itu bedanya apa yang sama yang matang? Nah, si matang ini adalah biocharnya harus di charging bahasanya kita. Di charging itu adalah dicampurkan atau difermentasi dengan seminimal mungkin itu air. Kalau ditambah pupuk lebih bagus lagi. Mau pupuknya A, mau pupuk C, macam-macam lah. Mau kimia, mau non kimia, mau organik. Lebih bagus lagi kalau ditambahin dengan agen hayati. Jadi di situ lebih mantep lah. Oh iya. Gitu. Jadi kalau mateng itu Karena sangat butuhnya bagus. cepet ya. Betul. Butuhnya cepet. Jadi emang lebih bagus kalau si matang itu yang ada di lahan pertanian. Kalau yang mentah, katakanlah yang raw banget, yang sudah ada di tanaman ini kan butuh butuh NPK lah, butuh Iya. pupuk lah, butuh nutrisi dia untuk dia berkembang. Kalau nutrisinya aja udah diserap sama biocharnya, ya Gimana? nggak bisa, nggak akan jalan Iya. gitu. Makanya itu kenapa biocharnya harus dengan SOP atau prosedur yang bagus atau yang benar, seminimal mungkin dengan air, baru kita aplikasikan ke dalam lahan pertanian. Makanya itu bisa membantu seperti itu. Kalau dari Kanita sendiri ada nggak Oke. nih pandangan biochar? Mungkin gini sih. Jadi kan sebenarnya ini kan tadi pengalaman dari praktisnya ya. Betul, Jadi kan betul. mungkin agak bertanya-tanya Ini gitu kan. praktikum, ini teori. Teorinya gitu ya. Iya, betul. Jadi gini. Jadi kalau biar mudah dipahami, biochar itu bahasa sederhananya itu arang aktif. Iya. Nah, kalau arang siapa yang nggak tahu arang? Betul. Tidak ada yang tidak tahu. Betul. Suka sate ada arangnya gitu kan. Nah, tetapi arang yang ada di sate itu bukan biochar. Nah, pembedanya ada di mana? Yakni ada di prosesnya tadi. Kalau arang itu pokoknya biomasa dari batang kayu atau dari tanaman apa kita bakar di terbuka, nggak bisa jadi arang, tapi itu tidak jadi biochar. Betul. Kenapa? Karena pembakarannya tidak memenuhi minim oksigen atau tanpa oksigen. Nah, untuk proses pembuatan biochar itu sendiri, itu kita harus melakukan pembakarannya tadi ya, pirolisis. Pirolisis itu adalah pembakaran yang tanpa atau minim oksigen dengan suhu yang tinggi. Suhu 100 sampai 200 derajat saja itu masih hanya menghilangkan air. Gitu ya. Nah, butuhnya kita kan menghilangkan apa yang ada pada biomasa itu agar benar-benar menjadi padatan karbon. Nah, maka suhunya minimal tuh 350. Setinggi-tingginya bisa mencapai 500 derajat Celcius. Nah, barulah proses pembakaran itu akan mampu menghasilkan arang aktif. Gitu. Terus kemudian kandungan utamanya karbon. Pertanyaan dari saya, kenapa karbon? Karena unsur karbon ini menjadi unsur utama penyusun di semua biomasa. Betul sekali. Iya kan, dan senyawanya ini tidak hanya padatan, tapi bisa juga menjadi gas. Ketika karbon ini menjadi gas dan lepas di atmosfer, dia mempunyai masa paruhnya itu sangat lama. Nah, masa paruh itu apa? Masa untuk bisa didegradasi. Nah, ketika itu sangat lama, tetapi di bumi ternyata pelepasannya setiap hari, setiap detik, akhirnya apa? Nah, kita sambungkan nih ke gas rumah kaca. Kenapa ozon bolong? Nah, ya kenapa ya kan? UVA, UVB semuanya sekarang kok sekian persen masuk ke dalam bumi. Padahal dulunya tidak, karena ada pengkayaan karbon. Ya kan? Apa sih yang menjadi gas rumah kaca? Gas metan itu apa rumus senyawanya?
C4. Nah iya, apa di situ? C. Iya. Ya kan? Oke, satu di situ. Jadi sebenarnya biochar ini peranannya bukan hanya terkait dengan bagaimana kesuburan tanah, tetapi juga terkait dengan bagaimana keseimbangan lingkungan yang ada. Oke. Ya, dan memang kalau kita ceritakan dengan kesuburan tanah, ini nanti sifatnya adalah untuk jangka panjang. Oh iya betul. Ya, tadi kan saya bilang arang aktif ya. Kenapa dia bisa aktif? Karena biochar ini mempunyai muatan negatif. Muatan. Nah, Mbak Rifna tadi bilang, oh dia bisa mengikat logam-logam ya kan yang menjadi polutan di bekas tambang. Nah, kenapa? Karena dia mempunyai muatan. Dia bisa mengikat unsur hara. Kenapa? Karena dia punya muatan. Gitu. Terus kemudian bagaimana dia bisa memperbaiki tanah? Secara fisik dan kimia memang mendukung itu. Secara fisik seperti apa? Tadi disampaikan, oh pori-porinya banyak. Saya analogikan dengan busa. Oh iya. Oke, Spons cuci piring. Nah, itu kan lubangnya banyak ya. Betul. Nah, kalau kita isi air, Sangat langsung. oke, menyerap. sangat langsung menyerap dan sangat banyak berkali Betul. lipat dari masanya si spons itu sendiri. Biochar bisa seperti itu. Oh, Gitu kan. Nah, analogi ya. oke, akhirnya apa kalau banyak air? Kelembapannya akan bagus. Akan mendukung habitat dari si biota-biota di dalam tanah. Oke. Jadi sebenarnya kompleks. Jadi bukan kalau kita aplikasikan ini oh pasti nanti oh tidak. Ya kan? Ya iya, tapi ada mekanismenya di situ. Oke, Ya, iya, itu sih yang bisa saya tambahkan dari Rihuna ya. Keren sih. Ini benar-benar dari akademisi dan dari praktisi praktisi. gitu ya. Ada dua tanggapan yang berbeda, Betul. tapi masih satu ini korelasi. Betul. Karena memang saling berkaitan gitu ya. Nah, mungkin sedikit pertanyaan dari biochar tadi juga, apakah ada tantangan nih mungkin dari Karifna sendiri ataupun Kanita sendiri dalam memperkenalkan biochar itu sendiri ke masyarakat umum atau halayak umum begitu? Mungkin bisa dijelaskan dari Karifna dulu atau Kanita dulu, silakan. Kalau di saya mungkin ya, profesi saya kan sebagai dosen nih. Iya. Betul. Kenapa teman-teman tidak terlalu berminat penelitian tentang biochar? Nah, itu kan berarti sebelum diaplikasikan ke Iya. masyarakat, satu ya memang ketidakmudahan terkait dengan pemerolehan bahan itu. Oh iya. Gitu. Jadi kan tidak ringkes. Ya kan mahasiswa saja merasakan itu, apalagi petani kita yang sudah sangat dimanjakan dengan adanya berbagai macam instan pupukan organik. Betul. Kemudian disuruh ngoyo ya kan tentang biochar, pupuk organik saja juga masih kita berjuang gitu kan tentang biochar ada di situ. Ya kan. Nah, jadi satu di situ mungkin terkait dengan secara kemudahan aplikatifnya gitu ya. Yang kedua adalah tentunya dampak perbaikannya tidak langsung dirasakan. Oh, Nggak instan. bertahap ya. Iya. Iya. Nah, itu masyarakat kita itu kehidupan sehari-harinya Senin sampai Senin kan pasti nih nominalnya berapa. Iya. Oke, gitu ya. Kalau kita minta perbaiki lahannya, ini perbaikannya sampai kapan ya kan? Bisa saya rasakan kapan ini manisnya. Oke. Aku keluar Gitu. modal terus tapi kapan Jadi dimarahin? kayak ketidakpastian atau mungkin bukan ketidakpastian ya, tapi kesabaran ya kan, hasil yang diperoleh. Nah, itu juga menjadi tantangan sih gitu Oke. ya. Kalau dari Karifna sendiri nih. Sebenarnya tantangannya itu sama. Itu template lah ya. Oh, Disuruh iya, iya. kita juga sebagai mungkin mahasiswa yang belum punya lahan juga pasti tantangannya seperti itu gitu. Apalagi dengan petani-petani. Nah, kebetulan karena kami dari Project P4G atau kami didanain oleh P4G. Nah, itu cara kami adalah salah satunya itu dengan pendekatan nih kami di dalam P4G itu kami kerjasama dengan ada 3 partnership di dalam situ. Jadi di situ kami ada dari WasteX dan itu kebetulan ini sudah WasteX Indonesia. Lalu ada Yayasan Bina Tani Sejahtera, itu anaknya Pak dari Padang Merah. Dan salah satunya itu ada dari kami dari Agathis Damara Carbon. Nah, kalau di bidang di WasteX-nya itu adalah partnership yang memproduksi biocharnya dengan mesin mereka. Mereka sudah punya carbonizer atau mesin biochar yang terbaru dan mereka terus memperbarui itu. Dan dengan alat itu bisa kita mass produce atau produksi dengan skala banyak dengan waktu yang cepat dan biaya yang lebih murah. Oke. Seperti itu. Jadi kalau nggak salah itu di marketplace itu yang sudah terisi 60.000 mungkin per kilonya. Wow. Tapi WasteX bisa menjual sampai cuma 3.000 Wow. per kilonya. Wow.
Keren, Gitu. Kan ya. Iya, seperti itu. Terus dengan mengatasi petani-petani, nah di situ ada peran dari Yayasan Bina Tani Sejahtera. Jadi mereka tuh memang sudah di Ewindo-nya memang sendiri mereka sudah punya kelompok-kelompok tani. Dan di situ dengan kinerja kami jadi menghasutnya, bahasanya atau pendekatannya dengan petani adalah yang pertama kami pasti cari petani yang mau bikin demplot sama kami dulu. Partner itu lah pasti ya. partner, iya. Karena petani Mitra ya itu, biasanya. iya petani itu nggak akan mau melakukan kalau belum lihat temennya yang udah sukses. Iya, betul. Betul. Gak usah petani, kadang kita aja juga takut. Iya, betul banget. Iya. Testimoni kan ya. Iya. Jadi dari situ awalnya tuh pasti pendekatan dengan petani itu selalu jadi challenge dimanapun. Iya. Dan kami punya kebetulan kalau dari Ada Karbon ya kami di seluruh Indonesia sudah ada partnership gitu. Jadi kalau kami fokus ke project inilah yang biochar dengan skala dengan alatnya carbonizer itu memang hanya di Jawa dan di Jawa itu yang paling sulit. Iya. Di Jawa itu yang paling sulit. Wow. Karena kompetisi mereka juga sangat besar Betul. dibandingkan dengan Oke. teman-teman di Satu tekanan hidupnya juga Iya. lebih besar kayaknya. Betul. Betul. Itu. banget sih. Jadi dengan begitu dari teman-teman YBTS atau Yayasan Bina Tani Sejahtera itu kita bikin demplot dulu, kita Iya. menunjukkan dulu. Kita kebetulan ini sampai selama project ini kami bagi-bagi biochar gratis. Oh wow. Gitu. Keren banget. Jadi untuk sampai detik ini kita hampir 150 ton yang sudah kami bagi-bagi Keren. dalam jangka waktu 1,5 tahun. Di kawasan mana aja tuh, Nah? Kebetulan Jawa Timur di Pasuruan, Jawa Tengahnya di Gerobokan dan Batang. Tapi tidak menutup kemungkinan itu sudah tersebar sampai Bali, Iya. sampai Sumatera dengan produk yang sama ya, itu. Seperti itu. Dan itu ya bayangin aja kalau misalnya 150 ton biochar, berarti kan sudah hampir 300 ton CO2 yang sudah kami serap dalam setahun ini. Gitu. Sangat Nah, luar biasa sekali. Gitu. Dengan petani melihat itu kan jadi kayak teman-temannya yang lain Tertarik, ini yang itu sangat signifikan banget, katakanlah di dalam 1.000 meter persegi lahan itu yang tadinya saya panennya cuma 20 karung Mbak gitu, ternyata tuh besoknya setelah dikasih biochar bisa 30 karung. Wow. Apa enggak iri tuh Iya betul. teman-teman? Langsung Iya. FOMO ya, FOMO. Tergiur kali ya juga. Iya. Oke. Jadi petani itu sebenarnya pintar, lebih pintar daripada kita. Mereka itu tahu kondisi tahan mereka, Iya. tapi mereka takut kalau itu hidup Mencoba. mereka. Iya. Betul. Kalau aku gagal, aku nggak punya apa-apa. Betul banget sih. Jadi benar-benar harus mengikhlaskan sedikit lahan mereka untuk kami uji coba, Betul. baru bisa gitu. Memang harus ada contohnya dulu ya. Betul, Role-nya dulu, role betul. model. Tapi sebenarnya itu di beberapa tempat ketika saya kunjungi baik di berbagai kesempatan penelitian ataupun pengabdian yang interaksi dengan masyarakat, khususnya petani itu juga sudah mulai ada keresahan loh Betul, sebenarnya. betul. Resah dengan sebenarnya keberlanjutan pertaniannya ini pun sepertinya sudah tidak baik-baik saja. Tetapi ya itu tadi, karena mungkin tidak ada side job ya. Betul. Ya, akhirnya Mata utama. iya kan, untuk resikonya dia menjadi sangat tinggi ketika akan melakukan perubahan. Tapi yakinlah gitu kan, pertanian ini tidak akan ada matinya kok. Betul. Betul Kita banget. masih butuh makan. Iya, itu Betul. sumber kehidupan juga. Sampai kapanpun ya. MBG ya. Beda. Aduh. Jadi kayak kasarannya petani itu petani umur 40 tahunan atau di bawah 50 tahun tuh masih termasuk petani muda. Jadi petani-petani itu sekarang itu tuh semua pada uzur istilahnya dalam bahasa ya. Jadi ketika mereka sudah uzur, ketika mereka zaman dulu diajarin sama nenek kakeknya gimana cara bertani, itu mereka udah tahu kalau bulan segini anginnya kayak gini, airnya segini, itu nanti kamu nanam ini. Iya, iya. Tapi karena dampak lingkungan, sekarang gas efek rumah kaca semakin tinggi, terus semua Subsidi pupuk semakin berkurang. semakin berkurang, semakin gak dapet kadang kan. Terus apalagi dengan sekarang itu environment kita juga lagi nggak baik-baik aja. betul. Nah dengan begitu mereka semua iya seasonnya aja itu berubah. Sekarang itu kita dry Kemarau basah. kemarau kan? basah ya, iya kemarau basah. Yang biasanya petani bisa tanam cabe sampai nanti akhir tahun, mereka ini udah was-was nanti cabe aku bakal busuk. Banyak Bawang penyakitnya. aku busuk karena hujan itu. Jadi perkiraan cuaca mereka aja mereka udah nggak bisa untuk memperkirakan.
Jadi semakin was-was. Makin kacau juga ya. Iya, karena bukan mereka aja yang was-was yang memproduksi makanan kita, apalagi kita Iya, kita mau makan konsumennya, apa. ya kan? Dari mana nih kita? Oke, ternyata banyak banget ya, sangat-sangat kacau ya sebenarnya. Oke, kalau mungkin itu tadi dari segi lingkungan ya. Kalau dari segi ekonomi dan sosial itu biochar itu gimana tuh? Sosial dan ekonominya? Kalau sosialnya sih ya bagus-bagus aja. Asalkan mau gitu ya. Mungkin ya itu tadi dengan challenge-nya tersebut gitu. Itu memang salah satu challenge yang masih semua orang masih inilah facing that challenge gitu. Kalau soal ekonomi yang jelas pasti akan ada penambahan. Cuman petani itu tidak punya pembukuan. Jadi ketika mereka oke nih, aku yang kemarin panen 20 karung, sekarang 30 karung. Kelihatan dong, berarti kan lebih banyak. Cuman harga jual naik turun. Aduh, iya. Terus betul setelah banget. itu mereka juga nggak teliti untuk ya pokoknya kemarin modal aku segini, Betul. gitu. Kalau nggak balik segini karena penjualan naik turun, ya berarti aku nggak untung. Gitu. Jadi sebenarnya mindset mereka yang perlu kita buka. Bapak, ini Betul. kita dari awal udah ABC nih. Ternyata harganya turun. Kenapa? Makanya yang penting tutup modal. Padahal sebenarnya untung. Gitu. Iya. Jadi kayaknya kelemahan di pertanian kita pada umumnya itu adalah tidak menghitung secara profesional. Betul. Jadi biasanya pemilik lahan sekaligus penggarap dia sendiri tidak dihitung. Betul. Labornya tidak terhitung. Tidak terhitungnya dianggap ya sudah ini kewajiban saya menggarap, padahal seharusnya per HOK-nya hari kerjanya dia itu kan dihitung. Beli rokoknya juga harusnya dihitung. Betul. Ya kalau misalkan mau dipandang sebagai profesional kan gitu ya, dan ini sebagai bisnis harusnya seperti itu. Nah ini tantangan di pertanian sebenarnya. Kalau saya tanya petani itu keren enggak? Nothing tulus saja, keren enggak? Kalau saya minta jadi, ada enggak cita-cita menjadi petani? Aduh, agak jarang. Nggak ada, kayaknya nggak ya. ada. Itu tadi kerenan YouTuber nggak sih? Waduh. Ya. Nah itu kenapa ya? Karena sekarang masih identik kalau pertanian ini konvensional, pertanian Betul. ini kotor. Betul. Padahal di masa mendatang ya kan ada loh konsep pertanian masa depan. Teknologi adanya greenhouse gitu kan, teknologi IoT yang kita Betul, menikmati IoT. melon sekecil ini harganya berapa puluh ribu gitu kan. Nah ini harus juga kita sebarluaskan kalau ternyata potensi di bidang pertanian itu tidak hanya sebatas di pedesaan. Betul banget. Oke ya, pertanian masa depan ini bisa masuk ke perkotaan. Perkotaan. Gitu. Hidroponik bisa ya Bu ya. Sangat bisa. Betul. Tadi disampaikan Mbak Rifna, environment kita nggak baik-baik saja, lingkungan, iklim tidak baik-baik saja. Nah, yang bisa bikin baik-baik saja itu apa? Ya, teknologi adanya greenhouse itu. Betul. Kak. Ya kan, di mana lingkungannya bisa kita kendalikan sehingga akan stabil untuk panennya. Ya kan, kalau berbicara tentang panen, apakah kita hanya mengejar kuantitas? Enggak dong. Enggak dong. Kualitas juga dong. Perlu diperhatikan. Beli semangka maunya beratnya atau manisnya juga? Manis. Manisnya. Oke, nah itu- merahnya juga. Merahnya juga. Nah Boleh ini tuh. bisa kita kontrol kalau misalkan variabel-variabel yang tadi tidak bisa dikontrol. Nah itu bisa kita harus upayakan ditekan. Gimana caranya? Yuk di pertanian masa depan. Iya, oke. Membangun pertanian dengan generasi muda seperti kita nih, Sya. Anyway, ini karena di pertengahan jalan agak haus Haus tenggorokannya. banget. Ini Ih, dipersilakan boleh banget. kali. Silakan kebanyakan. Kanita dan Kanita. Terima kasih. Bebas. Ya. Weh, ini tuh aman loh, sudah diuji keamanannya gitu loh, ini loh. Semua Silakan diminum. diminum. Iya. Iya, silahkan. Minum dulu ya. Ube Bismillahirrahmanirrahim. punya gunung di mana ya? Waduh. Oke, aduh, seger banget ya. Segar banget. Aman kok ini. Betul. Ya, saya pernah lihat ininya. Apa namanya, hasil uji labnya. Oh, wow. Nah, ini ternyata memang benar-benar layak untuk konsumsi. Wow. kurang fresh. kurang master apa? Waduh. Profesional semua serba bisa ya. Betul. Udah seger ya sekarang ya. Sampai uji labnya aja udah pernah dihitung sama beliau. Hebat. Oke, apa lagi nih Najwa kira-kira? Nah, kan itu tadi udah apa namanya?
dijelaskan banyak banget ya, kita nambah wawasan baru. Nah, kebetulan karena ini kita sedang menjalankan program kerja bernama Kolpen yang juga program kerjanya nih melibatkan tanam pohon, Bu. Nah, mungkin dari Kanita ataupun Karifna nih, apakah ada program yang serupa? Mungkin kan kita mengusung konsep bayar air pakai pohon. Nah, apakah ada program kerja ataupun program yang memiliki konsep serupa nih seperti yang kita usung hari ini? Mungkin bisa dijelaskan dari Pernah Kanita. dengar sih kayaknya ya, Nah ya. Jadi konsepnya itu kan masuk ke imbal jasa lingkungan ya. betul. IJL ya? Iya, nah itu banyak sih singkatannya macam-macam lah gitu. Ada yang ISL lah, ada lah gitu. Monggo aja. Tapi intinya imbal jasa lingkungan ini kan menunjukkan satu bentuk ini ya. Pembayaran insentif finansial bagi gitu kan, bagi si penyedia jasa gitu kan oleh penerima jasa. Nah, ini sebenarnya tadi sudah disinggung juga. Oh, ketika menggerakkan masyarakat ini butuh banyak pihak loh yang terlibat gitu kan. Baik misalkan dari masyarakat itu sendiri, baik misalkan dari yayasan, baik misalkan dari pemerintah. Nah, ini memang satu konsep imbal jasa lingkungan yang diterapkan gitu. Nah, lagi-lagi ya harus spesifik yang diangkat pada lingkungan itu masalahnya apa? Contoh misalkan terkait dengan isu karbon, nah berarti stakeholdernya yang mana? Contoh misalkan terkait dengan banjir, berarti kawasan yang mana, stakeholdernya yang mana? Jadi setiap konsep imbal jasa lingkungan itu nanti akan spesifik gitu dan tantangannya pun juga akan beda-beda. Jadi tidak kurang kita bisa mendengar ada program ISL itu yang berhasil. Tidak sedikit juga ISL yang gagal gitu. Ada juga meskipun sebenarnya cita-citanya ini ya manis ya gitu kan. Cita-citanya baik ya, tapi ternyata karena keterlibatan pihak atau stakeholdernya sangat banyak, itu juga menjadi satu challenging yang menentukan sebenarnya keberhasilan atau kegagalan yang akan dicapai. Konsep itu bagus gitu kan, tapi itu tadi harus spesifik kawasannya di mana, kemudian yang di sini penyedia jasanya siapa, penerima jasanya siapa harus teridentifikasi gitu. Tantangannya juga banyak. Detail sekali ya. Mungkin dari Karifna ada tanggapan lain? Ya kasarannya kan ya senada ya, tapi kasarannya itu kan kalau dalam satu permasalahan atau satu kasus itu kan tidak, sumber masalahnya bukan hanya satu. Jadi sumber masalahnya itu bisa banyak faktornya. Mau faktor dari alamnya, mau faktor ini, faktor manusianya, human error itu juga banyak gitu kan. Apalagi oknum-oknum juga banyak. Benar banget. Gitu. Nah, ketika itu terjadi, kita tidak bisa cita-cita kita tuh pasti pengennya ya dunianya makmur, positif gitu ya. bernafasnya aman, nggak ada ya maksudnya for the better world gitu loh. Itu kan janji manisnya kan seperti itu gitu, keinginannya seperti itu. Cuman tidak bisa dinyana kalau apa yang akan kita kerjakan, yang kita melangkahnya itu tidak bisa untuk memperbaiki semua sisi dari faktor-faktor permasalahan itu tadi. Jadi mau fokusnya kemana dulu? Apa dulu yang diperbaiki? Karena meskipun cita-citanya bagus, cuman ketika jalannya kita terlalu berambisi untuk semua tangan kita gapai, itu yang ya rata-rata sih bukan gagal ya, cuman ya gagal dalam cita-citanya itu sendiri gitu. Jadi disappointment sama kayak ambisi aku harus begini nih gitu. Nah, itu gagal di situ. Cuman langkahnya tidak gagal. Belum jauh aja. Oke. Ternyata memang wow ya. Kalau dari imbal jasa lingkungan ini ada nggak sih daerah yang memang sudah menerapkan dan hasilnya tuh signifikan gitu, Kak? Banyak. Jadi coba deh Google nanti. Banyak berhasilnya. Kemudian juga ini nanti ya. Jadi kalau kita pelajari dari imbal jasa itu macam-macam. Jadi misalkan tadi diangkat tentang pohon untuk air. Nah, air pakai takaran pembayarannya apa? Oh iya, betul, misalkan apakah dari jumlah pohonnya per hektar yang bisa hidup, sehingga ini nanti akan berkontribusi pembayarannya pada sekian juta per tahun. Nah, atau desainnya ada yang dalam bentuk kredit mikro juga. Nah, jadi tergantung dari ini kebutuhan yang ada di masyarakat itu apa. Kalau ternyata kawasannya bersinggungan dengan masyarakat adat, nah ini kan berarti beda nih desainnya gitu kan. Kalau ternyata persinggungannya dengan masyarakat yang aktif produktif sebagai seorang petani, nah tentunya pendekatannya beda. Bisa berupa subsidi pupuk atau apa. Nah itu banyak skema yang bisa kita lakukan dengan berbagai kondisi yang ada.
Kemudian pemerintah yang dimaksud juga bisa berbagai level. Kawasan ini mencakup pada pengelolaan regulasi yang mana, kemudian impactnya seberapa jauh. Oke, bisa nih di ranahnya kementerian. Yang sering misalkan ISL ini tuh KLHK gitu ya, yang paling dominan gitu kan. Tapi bisa juga kawasannya cukup sampai pada pemerintah desa. Nah, jadi gitu. Jadi tergantung ini yang diangkat isunya yang mana. Yang gagal pun juga gitu. Meskipun kita sudah berjalan program ISL-nya. Nah, biasanya menyebabkan kegagalan itu apa? Uangnya nggak sampai. Betul. Uangnya itu loh, ya kan? Lagi-lagi duit lagi ya bahasanya. Misalkan sudah ada pembayaran gitu ya, ternyata terkumpul tidak terdistribusi, macet, ya nggak jalan itu ISL-nya. Atau dananya budgetnya tidak sesuai dengan apa yang kita pengennya gini nih, rinciannya seperti ya, itu. Oke. ternyata nggak cukup. Nah, Jadi memang ideal, tetapi tidak mudah. Itu Oke. sih kalau untuk ISL. Tantangannya ada Iya, gitu iya. ya. Kalau dari Kak Rifna ada mau tambahan atau cukup sih. cukup? Oke. Aus. Oh boleh diminum lagi, silakan. Seger banget nih rasanya. Waduh. Ube fresh. Namanya aja udah fresh Iya, ya. benar banget. Kayaknya ini udah masuk last question nih. Betul. Nah, kan karena kita nih generasi muda ya, Kak, Gen Z ya mungkin Betul, bahasanya Gen Z. sekarang. Ini nih bisa nggak sih Kak turun aktif ikut untuk berkontribusi juga seperti kayak biochar ataupun ikut membantu isu lingkungan ini, Kak? Mungkin bisa dibantu dari Kanita. Sangat bisa. Yang penting adalah tumbuh rasa peduli. Harus Oke. peduli dulu Dari ya. situ dulu, ketika kita sudah mulai ada kepedulian, insya Allah privilege kalian di zaman sekarang mencari segala informasi komunitas-komunitas yang ada, bahkan di perguruan tinggi gitu kan. Nah, Anda mungkin sering sekali mendengar banyak kegiatan dari dosennya secara langsung, ya kan, secara sempit, atau bahkan ada hibah-hibah atau mungkin kompetisi yang lain. Yuk, itu adalah media kalian untuk berkontribusi. Oke. Tidak perlu kita terlalu melangkah jauh gitu kan. Apa yang bisa kita capai sesuai dengan kapasitas kita, yuk kita lakukan. Yang penting ada kepedulian itu. Oke, Betul. luar Ya, biasa betul. sekali. Kanita keren. Mungkin dari Kak Rifna ada tanggapan lain? Iya, jadi saya setuju dengan Kak Nita. Jadi emang kalau memang sudah peduli, memang sudah terketuk hatinya, memang lebih baiknya adalah yang deket-deket apa dulu nih, yang apa yang bisa kita raih secara dekat. Nggak usah ambisinya terlalu jauh, nggak usah. Itu nanti kalian 15 tahun lagi mungkin sama seperti kami gitu. Mungkin baru bisa kalian melangkah lebih jauh gitu. Kalau untuk mahasiswa kan mungkin teman-teman bisa cari mungkin komunitas-komunitas lingkungan juga komunitas. banyak Oke. di dalam UB banyak, di luar UB juga banyak. Itu pasti mereka punya program di situ. Ya, pokoknya Contohnya, nggak usah melangkah jauh-jauh lah, nanti kejengkal. Oh iya. Aduh iya betul banget. Nikmati saja prosesnya gitu. Bertahap Buru-buru ya. mau kemana sih? Iya. Toh kita juga masih di sini. Berarti mahasiswa melangkah lo ya. pelan-pelan aja ya, melangkah pelan-pelan tapi pasti. Iya, Ya, betul banget. konsisten yang Iya, penting ya, konsisten itu konsisten. kuncinya. Oke. Oke, dah. Kebetulan banget kan nanti kita di bulan September ini program Kolpen ini bakal menanam pohon, Kak. Itu nanti bakal menanam pohonnya tuh masih secret ya. Jangan Jenis pohonnya mungkin masih secret. Iya, Instagram IAS mungkin Sosial bisa medianya. nih. Itu nantinya tentunya bakal mengajak generasi muda Oke. tentunya dan masyarakat umum untuk bersama-sama menanam pohon Keren, gitu. ya. Wah, keren banget dong, Bu. Iya dong, keren. Kita harus merayakan apapun sekecil pencapaian itu betul. ya kan. Self reward ya. Betul. Gak usah sering-sering juga kali ya. Dia bakal seru banget. Mungkin kalau itu menyambung tadi kalau kemana sih aku harus melangkah kalau misalnya sedekat-dekat aja. Kalau misalnya mau memang aku pengen lihat nih gimana sih caranya atau ikut yang untuk melangkah yang lebih besar tuh seperti apa, join kita. Kami punya program magang, program skripsi, program ya kan. Catat banget atau, nih. atau mau cuma lihat-lihat aja, Kak, aku cuma mau ikut, silakan. Wow. Informasi bisa dilihat di mana nih, Kak? Di Instagram kita, di Oke. Instagram Yayasan Agatis Ada Karbon, silahkan Oke. nanti DM, nanti pasti kami juga share ada mungkin acara-acara atau open recruitment dan sebagainya. Wow. Pastinya berguna banget ya. Iya. Oke. Dan kalau misalkan kakak-kakak nih senggang di September bisa join proker Iya, kita kan? kabarin, Siap. boleh. Siap. Oke, mantep banget nih semuanya.
Nah, karena wawasannya sangat insightful banget, terima kasih banget kepada Kanita dan juga Karifna yang sudah memberikan kita orang awam ya. Iya. Pengetahuan baru walaupun kebuka nih ini. bahasanya. Backgroundnya apa Betul. backgroundnya? Kebetulan saya tekpang ya Bu ya. Kak ya. Iya. Kalau apa namanya? celah. Najla sendiri perikanan Kak. Tapi jadi tahu nih kan, Iya. apalagi lingkungan nggak berpatokan dengan jurusan gitu ya. Benar banget ya, wawasan baru ya. Iya, Betul iya, iya, banget. betul. Nah, mungkin dari kakak-kakak ada salam khusus gak sih gitu? Dari Kak Nita mungkin. Iya. Salam konservasi. Oh, Boleh dipimpin nggak biar kita sama-sama Iya, boleh salamnya. Kita ikutin nanti ya. Iya, kan? Jargonnya biasanya gini sih ya. Oke. Jadi konservasi bukan pilihan, Oke. konservasi itu keharusan. Salam Wow. konservasi. Gitu. Mungkin teman-teman yang lain bisa ikutan ya dan Kanita bisa dipimpin Iya, sekalian betul. jargonnya. Oke, boleh. Jadi Boleh, saya yang boleh, bilang, boleh. nanti tinggal salam konservasi Oke, sama-sama. boleh, Oke ya. boleh. Oke, baik. Sudah mulai? Oke. Ini Konservasi bukan pilihan, konservasi keharusan. Salam konservasi. Wow, keren banget. Terima kasih. Ada salamnya khusus ya. banget Oke. Nah, karena keterbatasan waktu, aduh sayang banget. Iya. Mungkin kita bisa mengakhiri topik Ya. hari ini. Wah, tapi jangan khawatir. Depan lagi. Oke, sebelum kita akhirin kita punya kenang-kenangan nih Kak. Weh. Kenang-kenangan ini dari IAS LCUB kepada kakak-kakak. Terima kasih. Sebelumnya bukan saya nih yang bakal ngasih tapi Oke. ketua pelaksananya Syakila. Jadi saya pamit duluan nih dari Terima kasih ya Alsya udah menemani saya sebagai Terima kasih, penyiar. Alsya. Nah, jadi di sini ada sedikit kenang-kenangan yang akan diberikan dari Syakila selaku project officer dari Kolpin ini sendiri. Oke. Silakan Syakila. Salam kenal Syakila. Sore. Selamat sore. Perkenalkan aku Syakila. Di sini aku sebagai project officer dari program kerja Colleague X Campaign di tahun 2025 ini. Nah, dari kami sendiri itu ada pemberian tanda terima kasih untuk Kak Riefna dan juga Kanita, yaitu sebuah plakat ini untuk Kanita dari tim kami, mohon diterima. Terima kasih. Lalu ada buat Kak Rifna dari tim kami, mohon diterima. Nah, tidak hanya plakat itu saja, dari tim kami juga menyediakan sebuah penghargaan sertifikat yang akan dalam bentuk PDF yang nanti bakalan dikirim lewat email kakak nantinya. Oke. terima Ini kasih. untuk Kak Rifna nantinya, mungkin boleh kita ngelihat ke arah. Boleh saya bawa pulang? Seremonial. Oke. Lalu ada sertifikat juga untuk Kanita. Oke, Boleh bisa Kakak lihat sekalian kamera di dibuka tengah untuk- juga. Oh, ininya. Iya, Baik. plakatnya betul sekali supaya kelihatan. Yap. Ini ya. Ya. Boleh. Oke, terima kasih. Nah, selain sertifikat ini dari kami juga memberikan sebuah apresiasi juga kepada moderator yaitu Najla dan juga Alsya. 2 buah sertifikat yang nantinya bakalan dikirimkan juga. Oke. Nah, untuk lanjut ke sesi selanjutnya mungkin untuk plakatnya bisa saya kembalikan lagi. Oke, terima kasih Syakila. Terima kasih. Oke, nah karena udah mendapatkan ini kenang-kenangan juga dan juga udah minum juga nih, kayaknya agak aneh kalau minum tapi nggak makan nih. Iya. Mungkin bisa pasangannya ya kan ya. iya benar banget. Nah mungkin bisa sekalian dicicipin dari sponsor kita yaitu Hot Wih. Waste. Dan ini Syakila minta Keren tolong loh ini ya. dibantu dibagikan Ini ya. untuk karya Terima kasih. Ini favorit banget nih suami aku tiap minggu. Oh di ya, sini. keren banget. Kayak boleh nanti always saya buka saham ya. Jadi buat Franchise gitu. Terima kasih. iya, jadi buat yang doyan pedas ini wajib banget coba ayam Nashville-nya, bisa dipilih aja levelnya dari 1 sampai 5 itu sesuai selera gitu. Wanginya enak banget ya ini. Bisa ditunjukin nggak Syakil ke boleh kamera? banget.
Tuh isinya ada apa aja? Yeay. Wah, keren banget ya. Ada ayam, ada bayam, dan juga ada telur. Oh iya. Oke, nah karena udah banget. iya, karena udah selesai obrolan kita dan kayaknya ini udah pada mau makan. Kita akan bertemu di lain waktu kali ya, teman-teman. Sampai jumpa. Thank you. Bisa saya dada ke kamera di tengah, kakak-kakak. Oke, terima kasih kakak-kakak. Terima kasih. Sama-sama. Kembali kasih.